Bayangkan ada orang asing tiba-tiba bisa masuk ke ring satu pertahanan Indonesia. Ketemu orang-orang paling berkuasa dan hampir jualan jet tempur berharga miliaran dolar Amerika. Bermodalkan KTP agen CIA palsu. Ini bukan film Hollywood, ini skandal nyata. Gaurav Srivastava yang baru terbongkar dan bikin geger jagat politik kita. Begini kronologi singkatnya. Pada Desember 2020, Gaurav, pebisnis asal India dan Amerika, menyelip di rombongan resmi pelaksana tugas Kementerian Pertahanan Amerika ke Indonesia. Di depan pejabat kita dia berbisik dengan gaya super rahasia. Saya ini sebenarnya agen non-official CIA. Hebatnya, modal omongan itu mempan. Dia dapat akses ke lingkaran elit. Dia bahkan sempat dibawa main ke Hambalang di tahun 2022 dan bertemu langsung dengan Pak Prabowo yang waktu itu adalah Menhan dan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Setelah dapat kepercayaan, Gaurav mulai mengajukan proposal buat bantuin Indonesia buat membeli alutsista kelas berat seperti jet tempur F-15, helikopter Black Hawk, pesawat angkutan militer. Ngerinya dia sempat berhasil mengamankan atau mendapatkan 5 surat kesepakatan awal atau letter of intent dari Kementerian Pertahanan. Gaurav ini punya rekan bisnis yang kaya di Dubai bernama Niels Trots. Gaurav membujuk Niels buat mencairkan pinjaman sebesar 51 juta dolar atau sekitar 800 miliar ke Indonesia. Katanya buat modal kerja bersama grup bisnisnya Pak Hasyim. Di sini dokumen hukum membongkar jalur bank yang terseret, yaitu pertama Bank Mandiri dan Bukopin yang disebut jadi tempat lalu lintas transfer dana untuk masuk ke Indonesia. Kemudian Bank Indonesia ikut terseret karena aliran dana asing raksasa wajib lewat sistem pemantauan mereka. Kemudian Citibank yang dipakai Gaurav untuk memarkirkan uang hasil kejahatannya tersebut. Plot twistnya, dari total 800 miliar itu sekitar setengahnya atau 400 miliar atau 25 juta dolaran ditilep oleh Gaurav itu sendiri. Duitnya ditransfer ke rekening Citibank miliknya untuk beli rumah megah di kawasan super elit di Los Angeles, Amerika. Lalu apa kata pihak Indonesia? Setelah kasus ini meledak di media, pihak-pihak terkait langsung memberikan klarifikasi resmi melalui Biro Humas Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan alutsista sudah mengikuti aturan baku yang ketat. Mereka juga menegaskan bahwa kerjasama tersebut gagal total dan tidak pernah melanjutkan menjadi kontrak hukum yang mengikat. Jadi negara tidak rugi apa-apa soal alutsista tersebut. Di pihak Pak Hasyim melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa mereka adalah korban penipuan dalam kasus ini. Mereka mengatakan tidak tahu menahu status CIA palsu si Gaurav dan menegaskan bahwa dana yang masuk murni urusan bisnis yang akhirnya justru merugikan mitra mereka sendiri. Skandal ini pecah setelah rekan bisnis Gaurav sadar duitnya ditilep dan langsung menggugat Gaurav ke pengadilan internasional. Dari dokumen gugatan itulah investigasi OCCRP mencium bau busuk itu. Ingat ya, organisasinya OCCRP. Siapa yang diinvestigasi setelah dia atau sebelum dia pasti Anda udah tahu. Sekarang PPATK, OJK, dan Bareskrim Polri dikabarkan mulai pasang radar untuk melacak aliran dana perbankan tersebut. Dan efek ini semua, banyak video-video yang menyindir. Ini adalah salah satunya dan ini untuk pelajaran kita semua. Saksikan video ini. Want to get rich? Forget crypto. Just fly to Indonesia. This guy walks in like, "Hi, I'm CIA." The minister? Boom. Full body hug. Like he just found his long-lost Bule son. Because in Indonesia, Bule equals Avengers level superpower. I can't even order nasi goreng right. And they still treat me like I just landed from NASA. You show up whitish, speak English with confidence, flash some dollars, boom. Suddenly you're a consultant, a diplomat, CIA, no badge, just vibes and an accent. Indonesians don't fact-check Bule, they worship Bule. Say, "Trust me bro, I'm CIA." They say, "Yes sir, coffee or defense contract." So yeah kids, don't learn to code. Learn to say, "I'm CIA" with a straight face. And don't forget your sunscreen. Sahabat, moral of the story-nya jadi apa? Ternyata sekelas pejabat Kementerian Pertahanan itu bisa kena ghosting sama agen intelijen palsu. Ini membuktikan bahwa sistem pemeriksaan latar belakang atau vetting di Indonesia itu longgar. Semoga jangan pernah terjadi lagi. Untung gak ada ruginya, tapi nama kita tercemar. Peace.
cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country.